Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus. Sungguh sebuah sukacita kita bisa berkumpul dan berbagi dalam renungan singkat pagi ini. Sebelum kita memulai renungan hari ini, mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu. Saat ini, kami siap mendengarkan Engkau berbicara melalui firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami, agar kami bukan hanya mendengar, tetapi mengerti dan dimampukan untuk hidup seturut kehendak-Mu. Berkati renungan singkat hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, hidup ini seringkali diwarnai dengan penantian. Menanti jawaban doa, menanti terwujudnya janji, menanti sebuah perubahan. Kadang penantian itu terasa begitu lama. Dalam perjalanan, seringkali kita dihadapkan pada situasi di mana kita merasa seolah-olah Tuhan itu terlambat. Kita sudah berdoa, berharap, dan menunggu, tetapi jawaban atau pertolongan yang kita nantikan tak kunjung datang. Perasaan cemas, frustasi, bahkan keraguan bisa saja muncul saat itu juga. Pada kesempatan kali ini, mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dari 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9, di mana yang berbunyi demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat ini sangat kuat dan menghibur. Petrus di sini sedang berbicara tentang kedatangan Tuhan kembali. Janji besar Tuhan. Ada sebagian orang yang sudah lama menanti janji itu. Dan karena belum terjadi, mereka mulai meragukan dan menganggap Tuhan itu lalai atau lambat. Namun, firman Tuhan hari ini dengan tegas membantah anggapan itu. Petrus dengan tegas mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kelalaian itu bukan ada pada Tuhan, melainkan pada cara pandang sebagian orang yang menganggapnya lalai. Mengapa tampak lambat? Ayat ini memberikan jawabannya. Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Keterlambatan Tuhan yang kita rasakan bukanlah karena Dia lupa, tidak peduli, atau dengan sengaja menunda tanpa alasan. Bahkan bukan berarti Dia tidak berkuasa. Namun itu adalah wujud dari kesabaran ilahinya. Kesabaran itu diberikan bukan hanya untuk kita yang menanti pertolongan, tetapi juga untuk memberikan kesempatan lebih bagi banyak orang untuk berbalik dan bertobat sebelum hari Tuhan tiba. Ini menunjukkan bahwa waktu Tuhan itu tidak diukur dari kecepatan jawaban atas keinginan kita, melainkan dari kesempurnaan waktunya untuk mencapai tujuan ilahinya. Yang terbesar yaitu keselamatan jiwa. Waktunya selalu tepat demi penggenapan rencananya. Jadi, ketika kita merasa Tuhan terlambat menolong, terlambat menjawab, atau terlambat bertindak, ingatlah, itu bukan kelalaian, melainkan kesabarannya yang ilahi, yang selalu memiliki tujuan yang lebih besar dari sekedar memenuhi jadwal dan kemauan kita. Waktu Tuhan mungkin tidak selalu sesuai dengan rencana kita, tetapi waktu Tuhan selalu yang terbaik dan tidak pernah salah. Hal ini senada dengan firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8 sampai ke-9 yang menyatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu.
Ayat ini dengan jelas mengingatkan kita bahwa cara berpikir, cara bertindak, dan tentu saja waktu Tuhan jauh melampaui cara pandang kita manusia. Dia melihat keseluruhan gambar, sementara kita seringkali hanya melihat bagian kecil yang ada di hadapan kita. Bayangkan seorang petani menanam benih. Setelah menanam, ia tidak bisa memaksa benih itu langsung berbuah keesokan harinya. Ada proses pertumbuhan yang butuh waktu, butuh matahari, air, pupuk, dan penantian. Selama penantian itu, mungkin ada hama atau cuaca buruk. Petani tersebut harus sabar, merawat, dan percaya pada proses pertumbuhan yang Tuhan telah ciptakan. Hasil panen yang baik datang pada waktu yang tepat, bukan waktu yang diinginkan petani. Begitu juga hidup kita. Tuhan sedang menanam dan merawat sesuatu dalam diri kita atau dalam situasi kita saat ini. Mungkin kita tidak melihat pertumbuhannya setiap hari, tapi proses itu sedang berjalan menuju panen ilahi pada waktunya yang sempurna. Lalu, apa yang kita bisa lakukan pada hari ini? Yang pertama adalah berhenti mengukur Tuhan dengan waktu kita. Jangan biarkan perasaan terlambat menggoyahkan iman kita pada karakter Tuhan yang setia dan tepat janji. Ingat, waktunya berbeda dan motivasinya selalu kasih dan tujuan yang lebih besar, yaitu keselamatan jiwa. Yang kedua adalah manfaatkan masa penantian untuk bertumbuh bersama. Jika Anda sedang menanti sesuatu dari Tuhan, janganlah hanya menunggu secara pasif. Gunakan waktu itu untuk lebih mendekat kepadanya, membaca firman, berdoa lebih tekun, melayani, dan izinkan Tuhan membentuk karakter kesabaran dan keteguhan hati dalam diri Anda. Saudara-saudari terkasih, mari kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan. Adakah pergumulan atau penantian dalam hidup kita saat ini yang membuat kita merasa Tuhan itu terlambat? Hari ini, mari kita memilih untuk melihatnya dari sudut pandang Tuhan. Itu bukanlah kelalaian, tetapi kesabaran dan proses demi kebaikan kita dan kegenapan rencananya. Marilah kita menyerahkan seluruh penantian kita kepadanya dan tetap teguh dalam iman. Mari kita akhiri perenungan singkat ini dengan doa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu pagi ini, yang mengingatkan kami akan kesetiaan dan kesabaran-Mu. Ampuni kami jika seringkali kami meragukan-Mu, karena waktu-Mu tidak sesuai dengan keinginan kami. Kuatkanlah iman kami untuk tetap percaya bahwa Engkau tidak lalai menepati janji-Mu, dan bahwa waktu-Mu selalu yang terbaik demi kebaikan kami dan kemuliaan nama-Mu, terutama untuk membawa semakin banyak jiwa kepada pertobatan dan keselamatan. Ajar kami untuk bersabar dan memanfaatkan waktu penantian untuk semakin serupa dengan Kristus. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa di renungan berikutnya. Shalom.